Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema Resiko dan Tantangan Sebuah Bisnis. Sebelum kami memulai hasil kerja kelompok kami, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, Anggraini Borusitopo. Yang kedua, Ana Pertiwi dengan saya sendiri. Yang ketiga, Christmas Ulina Ritonga. Yang keempat, Wisnu Ardian Syahputra. Yang kelima, Widya Anggraini. Untuk mempersingkat waktu, kami mulai dengan pengertian dan jenis-jenis resiko bisnis. Pengertian. Resiko bisnis adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Kemungkinan munculnya risiko pada bisnis memang bisa muncul dari berbagai faktor seperti manajemen, sistem perusahaan, serta strategi yang kurang baik. Selain itu, risiko pada sebuah usaha juga bisa muncul dikarenakan oleh faktor individu maupun karyawan. Jenis-jenis resiko. 1. Resiko pada perusahaan. Kondisi di mana perusahaan dan saham di dalamnya mengalami kerugian sehingga akan berdampak pada kondisi perusahaan tersebut. Kondisi seperti inilah yang dimaksud dengan resiko yang mungkin terjadi di dalam lingkup sebuah perusahaan. 2. Resiko pada keuangan. Resiko ini cukup sering dialami oleh sebuah bisnis baik kecil maupun besar, yaitu kerugian pada keuangan perusahaan. Ketika keuangan perusahaan mengalami kerugian, maka akan berdampak luas pada segala aspek di dalamnya. Sayangnya, justru kondisi seperti inilah yang cukup sering terjadi dan dialami oleh para pelaku usaha. 3. Resiko pada permodalan. Resiko lainnya terdapat pada permodalan usaha yang menyebabkan mengalami penurunan secara drastis. Penyebabnya adalah kerugian penjualan dan likuiditas yang dialami oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan keuangan perusahaan mengalami penurunan tajam. 4. Resiko pada pasar. Resiko pada pasar bisa terjadi sebagai akibat dari persaingan antara usaha dengan gaya hidup yang berlaku pada diri konsumen. Penyebab lainnya yaitu adanya perubahan pola persaingan dengan kompetitor serta kemunculan pesaing baru pada pasar produk kamu. 5. Resiko operasional. Apakah yang dimaksud dengan risiko operasional dalam usaha itu? Yaitu sesuatu hal yang terjadi akibat kesalahan dalam membuat prediksi, atau bisa dikatakan risiko operasional terjadi karena adanya penyimpangan dalam hasil prediksi yang telah dibuat. Baiklah, saya Widya Anggraini akan melanjutkan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Faktor-faktor resiko. 1. Keadaan ekonomi yang tidak pasti. 2. Kondisi alam yang tidak menentu. 3. Perubahan gaya hidup manusia. 4. Strategi pemasaran yang salah. 5. Persiapan yang kurang matang. Solusi mengatasi resiko. 1. Mengenal usaha yang sedang dibangun. Hal pertama yang dilakukan untuk mengatasi resiko usaha adalah mengenal usaha yang sedang dibangun. Untuk mengetahui usaha tersebut, dapat dimulai dari mengetahui visi dan misi suatu usaha. 2. Mengukur besar kecilnya kerugian resiko usaha. Buatlah daftar besar kecilnya kerugian dari resiko usaha yang terjadi. Solusi ini perlu untuk dilakukan supaya dapat mengidentifikasi kerugian resiko usaha sehingga dapat menentukan permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. 3. Membuat perencanaan resiko usaha. Setelah mengukur kerugian besar kecilnya resiko usaha, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perencanaan yang matang dalam mengatasi resiko usaha perlu dilakukan supaya permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan. 4. Belajar dari kesalahan. Setelah melakukan ketiga hal tersebut, langkah terakhir dalam mengatasi resiko usaha adalah jangan mengulangi permasalahan yang sama. Setelah masalah yang sudah terjadi harus dipelajari dengan baik-baik
supaya di kemudian hari dapat mengatasi permasalahan-permasalahan baru. Saya Wisnu Ardiansyah Putra akan menjelaskan tentang jenis tantangan. 1. Moral dan integritas. Dunia bisnis dan kerja seringkali mengundang dilema moral dalam setiap prakteknya. Banyak sekali kesempatan untuk meraup untung lebih besar dari klien, kompromi dengan kualitas bahan baku, serta menutup-nutupi kekurangan yang ada. 2. Transformasi digital. Transformasi digital yang setiap hari makin maju dan canggih memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Teknologi dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dengan hasil yang cukup maksimal. Namun, transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. 3. Sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam bisnis, namun masih ada beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan, yakni membuat sumber daya manusia yang dipekerjakan juga adaptif terhadap teknologi tersebut. 4. Persaingan semakin ketat. Lagi-lagi teknologi mempunyai pengaruh dalam hal ini. Teknologi canggih mampu mengintegrasi saluran bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batasan, ruang dan waktu. Efeknya, sebuah bisnis bisa menjalin kerja sama dengan bisnis lain di belahan dunia mana saja. Dan tentu saja, sebuah bisnis juga mendapatkan kompetitor dari berbagai bisnis lain di belahan dunia mana saja pula. Jika tidak dibarengi dengan inovasi yang terus-menerus, maka bisnis akan tertinggal dari kompetitor. 5. Perubahan masyarakat. Selain menginginkan hal secara cepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal yang mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Mereka pun lebih pintar dalam memilih mana produk yang sesuai dengan mereka dan mana yang tidak. Ini menjadi tantangan karena menuntut pemilik bisnis untuk lebih sering memutar otak dan berinovasi dalam menciptakan produk serta jasa. Saya akan menjelaskan tentang solusi tantangan. Solusinya adalah membuat perencanaan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan kapan bisa mencapainya. Relatif terhadap sumber daya yang ada, perencanaan ini perlu dilakukan secara seksama, tidak terburu-buru, dan mempertimbangkan kemampuan perusahaan serta kondisi ekonomi di saat itu. Terima kasih atas semua perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.